Salah satu akibat dosa adalah manusia harus berpisah dari Allah. Kejadian 3, 23, 24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Supaya dia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Dia menghalau manusia itu. Lalu Allah kasih kerup untuk jaga jalan ke pohon kehidupan. Itu berarti bahwa dosa punya akibat manusia terpisah dari Allah. Manusia harus terlempar dari hadapan Allah. Karena itu, kalau Yesus mau memikul hukuman dosa, dia harus mengalami keterpisahan itu. Mengapa harus begitu? Ingat, dia memang tidak berdosa, tapi di atas kayu salib seperti kata 2 Korintus 5 ayat 21, dia dibuat menjadi dosa karena kita. Dia dibuat menjadi dosa karena kita. Maka di atas kayu salib, Allah Bapa tidak melihat Yesus Kristus sebagai anak yang terkasih lagi, tapi melihatnya sebagai perwakilan orang berdosa, dan seluruh dosa dunia ditimpakan kepada dia. Jikalau Allah jijik terhadap dosa satu orang, jikalau Allah jijik terhadap satu orang berdosa, dan sekarang semua dosa dari semua manusia sepanjang sejarah ditimpakan pada satu orang, dan Allah disuruh melihat satu orang di depan dia. Mana mungkin masih ada persatuan antara Allah yang suci dengan perwakilan manusia berdosa. Habakuk 1 ayat 13, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, engkau tidak dapat memandang kelaliman. Yesaya 59 ayat 2, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu ialah segala dosamu. Jadi dosa membuat Allah menyembunyikan diri. Dosa membuat Allah terpisah dari manusia. Dosa membuat Allah memalingkannya dari orang berdosa. Karena itu ketika Yesus tampil di hadapan Allah Bapa sebagai pembayar hukum dosa, dia tampil sebagai penebus dosa. Dia perwakilan seluruh orang berdosa. Allah Bapa yang suci tak mungkin tetap bersatu dengan dia. Itulah sebabnya Allah Bapa memalingkan wajahnya, menarik dirinya terlepas dari Kristus. Ya Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah yang menyebabkan terjadi perpisahan. Lalu untuk apa? Yesus harus menanggung perpisahan itu, supaya kita orang berdosa yang terpisah dengan Allah boleh disatukan kembali dan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Ini yang Paulus bilang dalam Roma 5 ayat 1. Kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Yang beriman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Tapi yang tidak beriman tetap sebagai seteru Allah. Saudara, perhatikan khotbah dari Charles Haddon Spurgeon yang sangat indah. Spurgeon berkata, hendaklah kita mengingat kembali ia yang ditinggalkan seperti itu oleh Allah, supaya engkau dan aku yang percaya kepadanya tidak pernah ditinggalkan Allah. Karena ia untuk waktu yang singkat terpisah dari Bapanya, kita bisa dengan berani berteriak, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Dan bersama dengan Rasul Paulus kita bisa dengan yakin menegaskan bahwa tidak ada apapun di seluruh alam semesta akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berarti dia mengalami perpisahan. Salib adalah tempat perpisahan, supaya manusia berdosa yang terpisah dari Allah boleh dipersatukan dan hidup dalam perdamaian. Tapi ingat bahwa kalau saudara tidak beriman juga, ada saatnya saudara betul-betul mengalami perpisahan, dijauhkan dari hadirat Allah selama-lamanya. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. 2 Tesalonika 1 ayat 9. Dan karenanya saudara, jangan sampai saudara tidak percaya pada dia, kecuali saudara mau ditinggalkan dan dipisahkan selama-lamanya. Perhatikan khotbah dari A.W. Pink. A.W. Pink berkata begini, teriakan dari Sang Juru Selamat,
Eli, Eli lama sabatani. Meramalkan keadaan akhir dari setiap orang jiwa yang terhilang, ditinggalkan oleh Allah. Maksudnya adalah bahwa kalau orang tidak percaya pada Kristus, dia mungkin akan mengulang teriakan Kristus, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi engkau akan ditinggalkan selama-lamanya. Teriakan dari Kristus memberi kesaksian tentang kebencian Allah terhadap dosa. Allah benci dosa. Itulah sebabnya dia tidak mau mengarahkan mata kepada anaknya yang menjadi perwakilan dosa. Karena dia kudus dan benar, Allah harus menghakimi dosa dimanapun ditemukan. Perhatikan ini. Allah akan menghakimi dosa dimanapun ditemukan. Karena itu, kalau Allah tidak menyayangkan Tuhan Yesus pada waktu dosa ditemukan pada dia, Allah akan menghakimi setiap dosa dimanapun ditemukan. Dan sekarang di atas kayu salib, dia menemukan dosa dari seluruh orang ada pada Kristus. Karena dia perwakilan. Dan Allah tidak sayang kepada anaknya ketika dosa ditemukan di dalam dia. Kemungkinan pengharapan apa yang ada di sana. Pembaca yang belum diselamatkan, bahwa dia akan menyayangkan engkau pada waktu engkau berdiri di hadapannya pada tahta putih yang besar dengan dosa ada padamu. Maksudnya begini, jikalau dosa ditemukan pada Kristus, Allah tidak menyayangkannya. Apakah kamu pikir bahwa ketika dia menemukan dosa di hadapan kamu, dalam kamu, di hadapan tahtanya, dia akan menyayangi kamu? Jikalau anaknya sendiri dia tidak sayang, tapi dia tinggalkan, dia palingkan muka. Apalagi kamu di hadapan tahtanya. Jika Allah mencurahkan kemurkaannya kepada Kristus pada waktu ia digantung sebagai jaminan bagi umatnya, yakinlah bahwa dia pasti akan mencurahkan murkanya kepadamu jika engkau mati dalam dosa-dosamu. Kalau murkanya dicurahkan pada Kristus, kalau kamu tidak percaya pada Kristus, murkanya tak mungkin tidak dicurahkan padamu. Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri pada waktu dia mengambil tempat dari orang berdosa. Dan dia juga tidak menyayangkan dia yang menolak Sang Juru Selamat. Kristus dipisahkan dari Allah selama 3 jam. Dan jika engkau akhirnya menolak dia sebagai Juru Selamatmu, engkau akan dipisahkan dari Allah untuk selama-lamanya. Salib adalah tempat perpisahan. Dia berpisah dari Bapa karena kita terpisah dari Allah karena dosa. Tapi iman kepada dia, perpisahan sudah ditanggung dan kita akan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Maka bagi orang-orang percaya, salib bukan lagi tempat perpisahan, tapi tempat pertemuan antara kita dan Allah. Datanglah. Datanglah. Datanglah pada salib itu. Amin.